Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari 739. Jauh benar. Ya, silakan Pak. Pemeluk Islam adalah penunjuk satu sama lain. Abdah menceritakan kepada kami, ia berkata, Bakiyah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendapati kehidupan orang-orang terdahulu. As-salaf ya, maksudnya salaf. Ya. Mereka berada di satu rumah bersama anggota keluarga mereka. Ada kalanya tamu singgah pada sebagian mereka, sementara ketel mereka sedang berada di atas api. Lalu diambillah ketel itu oleh orang yang mendapat kunjungan itu untuk tamunya. Maka pemilik ketel itu kehilangan. Sehingga ia berkata, siapa yang mengambil ketel? Maka orang mendapat kunjungan tamu itu berkata, kami yang mengambilnya untuk tamu kami. Pemilik ketel itu berkata, semoga Allah memberi kalian keberkahan atas ketel itu, atau kalimat semisalnya. Bakiyah menuturkan, Muhammad berkata, begitu pula dengan roti. Jika ada tamu, maka roti itu dibagi seperti itu. Tidak ada sekat di antara mereka selain dinding dari kayu. Bakiyah berkata, aku pun menyaksikan kehidupan seperti itu, yaitu Muhammad bin Ziyad dan para sahabatnya. Ya. Ini subhanallah. As-salaf ya. Bagaimana mereka itu saling menutupi di dalam kehidupan ini. Baqiyah yang merupakan periode tabi'iyah, tabi'in. Dia katakan di sini, Baqiyah berkisah tentang apa yang dia dapatkan di kalangan as-salaf melalui Muhammad bin Ziyad yang mengatakan bahwa adraktus salaf, saya masih mendapati penghulu umat ini. Jadi terjemahan di situ bisa di ini as-salaf sebenarnya ya, kehidupan orang-orang terdahulu. As-salaf, kehidupan salaf saja, jangan orang-orang terdahulu. As-salaf, jangan, karena orang-orang terdahulu nanti dikatakan zaman purba ya. Orang-orang salaf saja, salaf. Dia katakan, wa innahum la yakununa fil manzili al-wahid bi ahailihim. Satu rumah dihuni oleh banyak anggota keluarga. Farubbama nazala ala ba'dihim dhaif. Terkadang ada tamu yang singgah ke mereka. Wa qidru ahadihim 'alan nar. Sementara qidr itu ini periuk, apa namanya, panci yang dipakai memasak. Apa terjemahan di situ? Itu benar, ketel itu. Qidr itu sebenarnya ini yang dipakai masak nasi, itu yang begini. Kalau teko itu kan, ya. Qidr.
Ya, ketika datang tamu, periuk mereka sedang di atas api, maksudnya ada sesuatu yang dimasak ya. Fayakhudhuha sahibul dhaifi li dhaifihi, lalu yang punya rumah membawa panci itu ke tamunya. Fayafqidul qadar sahibuha fayaqul, sampai-sampai pemilik panci ini kehilangan. Tadinya kan untuk menjamu tamunya, tapi hilang, kemana dia? Fayaqulu, lalu dia katakan, man akhadhal qidr, siapa yang membawa panci itu? Fayaqulu sahibul dhaif, pemilik tamu juga mengatakan, nahnu akhadna li dhaifina, kami mengambil untuk tamu kami. Fayaqulu sahibul dhaif, sahibul qadr, yang pemilik periuk itu mengatakan, pemilik panci mengatakan, barakallahu lakum fiha, semoga Allah memberkahi kalian terhadap masakan tersebut. Au kalimatan nahwa, atau kalimat semisal itu. Baqiyah mengatakan bahwa Muhammad, periwayat hadis ini mengatakan, wal khubuzu idza khawazu misla dzalik, begitupun kalau mereka membakar roti, pokoknya diutamakan untuk tamu. Walaysa bainahum illa judurul qasab, tidak ada memperantarai antara tamu dengan pemilik rumah, keluarga pemilik rumah, kecuali dinding yang terbuat dari apa? Al-qasab itu sebenarnya bambu. Al-qasab itu bambu, bukan kayu, bambu. Cuma bambu seperti dulu itu tidak sama dengan sekarang. Ada jenis bambu yang daunnya mirip dengan ini, mirip dengan apa yang dibikin gula ini, yang daunnya dibikin gula, apa namanya? Tebu. Nah, jenis bambu dulu itu banyak seperti itu. Kalau bambu kita itu kan yang tinggi menjulang ya. Al-qasab bukan dari kayu ya, dalam bambu. Kayu ganti dengan bambu. Iya. Baqiyah mengatakan, wa adraktu ana dzalika, saya masih mendapati kehidupan salaf seperti itu. Muhammad bin Ziyad wa ashabahu, yaitu Muhammad bin Ziyad di kalangan sahabat dan para sahabat yang lainnya. Kandungan hadisnya, kandungan hadis 1, di dalamnya terdapat anjuran agar menolong tetangga dalam memuliakan tamunya dengan memberikan makanan dan perbekalan. ya, begitu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada pembahasan khusus lagi lebih mendalam tamu nanti, dijamu sekitar 3 malam. Dan itu diantara para ulama juga saling tamu, memuliakan begitu tamunya. Makanya diantara penyebab berpisahnya Nabi Musa dengan Khidir, gara-gara gimana ya, celaan terhadap warga yang tidak mau memuliakan tamu. Fantalaqa, keduanya Nabi Musa dan Khidir berjalan.
ketika sampai di suatu perkampungan, tidak ada warga yang ini mau menjamu. Padahal warga mengetahui itu tamu itu pendatang. Jadi jangan dianggap bahwa tamu itu ada orang yang sudah kita kenal. Kalau ada orang yang aneh, seumpama di masjid, Pak dari mana? Oh saya Pak, ini Pak sedang melakukan perjalanan. Tidak mesti keluarga antum atau pemilik antum, atau orang yang antum kenal, atau sahabat karib sejak dulu, kawan lama, ya bukan. Orang kalau bukan orang asli dimuliakan. Nah, tapi karena tidak ada malah Haidar itu mendapati suatu rumah yang dindingnya sudah pokoknya ambruk nih. Lalu dia perbaiki. Nabi Musa mengatakan, sebenarnya kalau kamu mau, maksudnya kita dari tadi keliling-keliling di sini tidak ada yang tidak ada warga yang mau menjamu, kamu malah bekerja memperbaiki rumah tersebut. Sebenarnya kalau kamu mau, bisa meminta upah dari pemilik rumah ini. Nah, tapi kan perjanjian tidak boleh bertanya kalau ada apa-apa kan? Lalu dia katakan hadza firaqu baini wa bainik. Nanti dijelaskan bahwa wa ammal jidaru, adapun dinding rumah yang saya perbaiki itu fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Jadi itu sebenarnya milik dua anak kecil yang yatim. Bapaknya dulu ketika hidup orang yang soleh, kesalehannya kenal. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini Allah berkehendak supaya anak itu tumbuh sampai dewasa dan leluasa mengeluarkan semua perbendaharaan harta peninggalan bapaknya nanti kalau sudah dewasa. Makanya saya perbaiki. Rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat dari Allah. Wa ma fa'altuhu min amri, saya tidak lakukan semuanya atas ide saya, tidak. Dzalika ta'wilu, itulah takwil penafsiran apa yang membuatmu tidak sabar. Begitu juga sejumlah sahabat Rasulullah yang berjalan-jalan keluar Madinah sampai ke suatu perkampungan. Tidak ada seorang pun, ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Ruqyah ya. Bab Ruqyah, pengobatan. Itu sejumlah sahabat keluar dari Madinah berjalan-jalan sampai ke suatu kampung keliling, tidak ada satupun keluarga yang mengatakan, "Yuk, saya jamu di sini." Idealnya itu kan kalau pendatang ya bikin minuman atau ada makanan, ada buah dan lain-lainnya. Tapi satu pun tidak ada. Akhirnya sepakat kita siap-siap pulang ke Madinah. Di sini tidak ada warga yang mau menjamu. Muslim. Nah, ketika mereka beristirahat sebelum pulang ke Madinah di suatu tempat yang berteduh, tiba-tiba ada seseorang datang mengatakan, siapa di antara kalian yang memiliki keahlian? Nampaknya kalian ini orang-orang yang punya keahlian nih. Kepala suku di sini itu tersengat ular. Dalam riwayat lain kalajengking ya. Semuanya sahih. Dua riwayat semuanya sahih. Kalajengking ular, kalajengking ular. Apa ya? Yang paling muda di antara sahabat ini mengatakan, saya bisa. Siap. Tapi tapinya dari tadi kami keliling-keliling di kampung ini tidak ada satupun warga yang menawar kita untuk menjamu. Ya kalau mau jasa dari kami ya harus ada imbalannya dong. Akhirnya utusannya mengatakan, baik, pokoknya ikut saja dulu sini. Nah dia datang membacakan Al-Fatihah, dia ruqyah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah langsung sembuh, seakan-akan tidak pernah ada sengatan. Akhirnya pulang ke Madinah dan membawa apa? Segiring, apa segiring? Sehalau. Ya, segerombolan kambing. Dalam perjalanan mereka mengatakan, wah, kira-kira yang kita lakukan ini boleh atau tidak nih? Kok marukyah pakai ayat Quran tapi dapat imbalan. Nah, kalau begitu kita jangan bagi dulu, kita langsung bertemu dengan Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah, mereka ceritakan kejadian sampai mendapat kambing ini. Nabi SAW bertanya, apa yang kau baca? Al-Fatihah saya bacakan. Siapa yang mengajarkanmu bahwa Al-Fatihah bisa dipakai untuk pengobatan? Kalau begitu saya juga dapat bagian. Jadi saham saat itu untuk Rasulullah. Artinya Rasulullah juga dapat bagian kambing. Nah, ini diantara argumen yang dipakai ulama yang membolehkan mengambil apa? Ya, dari hasil ruqyah. Yang kedua, anjuran agar mendoakan tetangga agar memperoleh keberkahan dalam makanan yang ia ambil untuk diberikan kepada tamu. Ya, jadi kan yang mengambil itu orang yang dapat tamu juga. Tapi begini, ana juga masih mendapati di sekitar awal 70-an ya, tahun 70-an, di suatu perkampungan di sana itu, di Sumsel, ada kebiasaan begini, kedatangan tamu. Tamu ini orang yang ya sering mengaji dan ceramah. Nah, yang dia datangi ini memang ada hubungan famili tapi dalam kondisi ya pas-pasan. Akhirnya anaknya disuruh, kamu ke tetangga dulu bilang minta ini. Itu pakai kertas-kertas, gula pasir dan kopi dibawa oleh anaknya, kemudian diseduhkan kopi. Dan tetangganya tahu, Kak, kalau di sebelah ada tamu, iya, saya sudah siapkan. Kebiasaan seperti itu ada di kalangan kaum muslimin yang masih beradab. Yang ketiga, memuliakan tamu wajib bagi setiap orang sesuai kemampuannya. Iya, kemampuan. Tapi kalau rumahnya sempit, seumpama dia cuma suami istri, bagaimana menyampaikan kalau ini? Ada tamu dari luar, gubuknya tidak mencukupi untuk tamu. Aib kan kalau masak tidur bersama keluarga, nggak mungkin kan? Gimana? Ya terus terang, kalau mau menginap di masjid. Makanya masjid jangan dikunci. Jangan kunci. Kalau bisa masjid itu jangan dikunci, Pak. Karena dari dulu itu masjid digunakan apa? Makan, mengobati orang yang sakit, tidur di masjid nggak apa-apa. Ya tidur yang biasa yang bikin jengkel petugas masjid itu kalau apa? Ininya keluar. Nah, kan nanti orang sujud pas hidungnya orang kena itu juga, gimana? Menjijikkan. Atau keringatan, harus membawa ini apa? Sarung untuk dia jadikan antara apa? Pengalas antara karpet atau sejadah dengan badannya. Kalau tidak nanti keringatnya nempel di sejadah atau karpet. Kalau jemaah sudah datang ya jangan masih tidur di situ. Jangan sampai tempatnya mau dipakai tapi dipakai tidur. Sebagian mujahidin kalau lagi sakit itu dirawat dikhususkan tempat di masjid. Seperti klinik ya. Karena ada riwayat mengatakan
yang habis perang itu kena ini tombak dan ini. Suatu saat para sahabat sholat, tiba-tiba ada aliran darah. Ini darah ini. Setelah ditelusuri, ternyata dari orang yang dibaringkan itu dan meninggal di situ. Yang ketiga, sudah ya Pak ya? Ada 3. Ya, demikian itu diantara akhlak yang ada di kalangan generasi terdahulu. Mereka telah mendengarkan sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamu. Tercela kalau orang tidak memuliakan tamu menurut kemampuan. Intinya masjid juga, sebagian salaf juga kan kalau begitu. Di Al-Basrah, masjid dulu itu ya dijadikan bagi orang yang pendatang, yang tidak punya kenalan tamu, kenalan warga ya, tidak ada yang menjamu, yang menginap di masjid. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengalami yang seperti itu. Datang ke Basrah, itu kuncen masjid itu apanya namanya? Kalau kuburan kan kuncennya. Kalau marbonnya enggak, tidak boleh keluar. Imam Ahmad diusir. Akhirnya peristiwa pengusiran itu disaksikan oleh seorang warga yang tukang roti. Maksudnya pekerjaannya jual roti dan masak roti. Dulu kan roti belum ada beras ya. Kandim dibikin roti, kemudian dimakan dengan daging atau semisalnya. Pekerjaannya begitu. Dia lihat, oh, sini, kalau tidak boleh di masjid silakan menginap di rumah saya. Akhirnya di malam itu dia dijamu dan memperkenalkan diri bahwa ya ini pekerjaan saya bikin roti begini, dan selalu banyak beristighfar. Ini disebutkan, peristiwa ini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitab ini ada namanya biografi ini ulama-ulama Hambali oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika ngobrol begitu, dia selalu banyak beristighfar. Imam Ahmad menanya, "Mengapa ini kamu selalu beristighfar?" Katanya, "Karena setiap yang saya, tidak ada suatu doa, masalah doa ya, yang saya ucapkan kepada Allah itu kalau saya beristighfar sebelumnya selalu dikabulkan." Maksudnya ya beristighfar supaya dosa kita diampuni sebelum dikabulkan oleh Allah. Kan kalau bersih kan dikabulkan, kalau masih ada dosa ya itu bisa menjadi penghalang. Oh begitu. Cuma satu doa saya yang belum terkabulkan sampai detik ini. Apa gerakan? Dia bilang doa yang belum terkabulkan di sisi Allah itu, saya ingin bertemu dengan seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal yang dijamu adalah, oh iya, sebenarnya Allah sudah mengabulkan. Bagaimana mengabulkan? Saya belum bertemu dengan orang itu. Saya orangnya Imam Ahmad. Ya, jadi memuliakan tamu itu ada saja ininya. Ada seorang ulama Hambali namanya siapa? Al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah. Itu di dalam kitab-kitab nasihat beliau itu banyak memuat kisah-kisah tentang kisah-kisah yang ajaib tentang orang yang memuliakan tamu, seperti yang ini, kejadian ini. Dia memuliakan tamu yang dia tidak kenal, ternyata itu tamu itu bukan orang biasa. Sebaliknya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menulis kitab Tufailiyah, At-Tufailiyah.
At-Tufailiyah itu ini, Tufail itu begini. Orang kalau ada jamuan, contohnya walimah, tidak diundang tapi dia datang. Maksudnya untuk ikut makan padahal tidak diundang. Nah, itu juga ada sejarah celaan terhadap orang-orang yang bersifat seperti itu. Tidak diundang tapi datang. Nah, intinya banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari memuliakan tamu ini. Ini kan 10 malam terakhir, Pak ya. Ya, kita berdoa kepada Allah agar termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Ya, ini siapa tahu ada di antara kita semua tanpa terkecuali yang umurnya mungkin sudah tidak sampai Ramadan 1447 ya. Ya, usahakanlah detik-detik beberapa hari ke depan ini pergunakan. Kita tidak tahu hari ini sehat, besok bisa meninggal, Pak. Seperti yang banyak kejadian kan, orang sehat-sehat meninggal. Ya, selama kita masih ada di akhir-akhir 10 akhir malam ini, usahakan ekstra, Pak ya, ekstra sabar. Berdoa, baca Quran, berzikir. Menurut apa yang kita geluti, ada orang kuat baca Quran, tidak mengantuk. Ada juga dia bisa sholat sekian rakaat. Ada juga bisa mengulangi hafalannya. Ada juga bisa bersedekah. Ada juga bisa, semua yang bisa kita lakukan. Apa yang tidak bisa diseragamkan, pokoknya semua harus khatam 10 malam ini, tidak bisa. Banyak orang yang bacaannya tidak selancar Anda. Kalau penghafal kan iya, tanpa melihat Quran juga kan bisa dia muraja sampai sekian kali khatam. Tapi orang yang tidak bisa, bacaannya terbata-bata kan tetap dapat pahala. Tapi mungkin dia bisa banyak berdoa, mendoakan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang rumah tangganya sedang bermasalah, orang-orang yang terbelit dengan utang, orang-orang, semua yang membutuhkan pertolongan didoakan, orang-orang yang sakit dan lain-lainnya dia berdoa. Berdoa untuk keselamatan, dihindarkan dari siksaan neraka dan diberkahi kehidupan anak keturunannya. Tidak mesti baca Quran dan qiyam. Ya, sekedar witir mungkin dia mampu sedikit. Baca Quran cuma setengah halaman cukup bagi dia. Banyak berdoa, banyak berzikir, beristighfar, bertaubat. Karena kita sekali lagi tidak tahu apakah bulan Ramadan 1447 masih kita dapat atau tidak ya. Gunakanlah kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.